Halo guys, semoga sehat selalu. Sudah klimakskah kalian hari ini? Karena kali ini kita bakal bahas anime yang bikin klimaks sampai trot. Dimana lagi kalau bukan di Animax, anime klimaks. Oke, tanpa basa-basi lagi kita langsung menuju ke intro. Anime ini berjudul Ansatsu Kizoku, di mana anime ini bercerita tentang pria tua pembunuh profesional yang bereinkarnasi menjadi seorang pemuda yang mempunyai misi membunuh pahlawan di dunia sihir. Lalu akankah dia berhasil menyelesaikan misinya? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Cerita ini berawal dari sebuah kastil di mana di sana diperlihatkan seorang gadis cantik yang meskipun ia sedang dirias, entah kenapa dia meneteskan air mata. Lalu seorang wanita tampak memasuki panggung. Kemudian kita diperlihatkan suasana yang terlihat seperti sebuah acara dan seorang pembawa acara yang memakai topeng tiba-tiba menyebut nama lengkap beserta biodata wanita yang memasuki panggung tadi. Yang ternyata acara tersebut merupakan acara pelelangan para gadis cantik. Mereka saling tawar-menawar untuk memperebutkan gadis cantik tersebut. Kemudian kita diperlihatkan sepertinya sang pemilik acara tersebut yang bernama Nona Colin yang terlihat sedang kesal. Scene beralih kembali ke wanita pada awal cerita yang sedang menangis ingin pulang dan bertemu ibunya. Lalu kita diperlihatkan seorang gadis lain yang berambut putih di sampingnya sedang coba menghiburnya. Dan gadis berambut putih itu pun mendapat giliran memasuki panggung pelelangan juga. Begitu masuk panggung, banyak sekali peserta lelang yang ingin mendapatkan gadis tersebut. Di saat tawar-menawar terjadi, tiba-tiba dengan sangat mengejutkan gadis berambut perak tersebut tampak merapalkan sihir dan keluar sebuah kunci borgol untuk melepaskan diri. Kemudian berlanjut ia mengeluarkan senapan yang digunakan untuk menembaki para peserta pelelangan tersebut. Scene beralih ke gadis lain berambut kuning yang mengeluarkan sebuah tombak yang tersimpan di balik roknya. Pertarungan sengit pun tak terelakkan. Akhirnya dia memberikan kunci kepada para gadis lain agar mereka bisa kabur. Nona Kolit pun ketakutan dibuatnya. Lalu pertarungan mereka terlihat sangatlah sengit. Gadis berambut kuning pun juga mempunyai senapan pistol yang tersimpan di balik roknya. Di scene ini, akhirnya kita tahu gadis berambut perak bernama Dia dan gadis berambut kuning bernama Tarte. Pertarungan diakhiri dengan ledakan yang dikeluarkan oleh Nona Dia dengan merapalkan sebuah sihir. Adegan beralih di luar kastil. Seorang gadis bermata biru sedang memantau dari jauh bersama seorang laki-laki berambut putih, tampak membidik dengan senapan sniper sihir. Nona Kolit yang sedang berusaha kabur terlihat dibidikan sniper tersebut dan akhirnya peluru ditembakkan. Kemudian tiba-tiba kita dibawa ke scene di mana terlihat yang memegang sniper adalah seorang laki-laki yang berbeda di awal tadi. Seorang pria tua bersama asisten wanita muda berambut pirang. Pria itu pun menembaki targetnya hingga tewas. Sampai akhirnya misi selesai dan mereka memutuskan untuk mundur. Di sini kita tahu bahwa pria tersebut merupakan pembunuh profesional dari sebuah organisasi yang diberi misi membunuh orang-orang mafia yang ditargetkan organisasi saja. Scene berpindah di dalam mobil. Ternyata tanpa tahu menahu mereka dikejar oleh sebuah drone diikuti beberapa mobil tentara penjaga perbatasan. Mobil mereka pun ikut ditembaki secara beruntun. Tapi mereka berhasil mengelabui tentara tersebut dengan memasang senapan dalam mobil yang diarahkan ke mobil tentara. Pelatuk senapan tersebut diikatnya dengan kawat sehingga terlihat senapan itu otomatis menembakkan peluru walaupun tanpa ada yang mengendalikan. Akhirnya mereka berhasil meloncat dari mobil tanpa terlihat drone dan mobil tentara. Lalu mobil mereka pun meledak. Dengan begitu mereka berhasil lolos dari kejaran para tentara perbatasan. Kemudian terlihat bahwa rekannya terluka saat berusaha kabur tadi. Lalu luka tersebut diobatinya sambil memantau kondisi daerah sekitar. Apakah sudah aman? Sembari mengobrol, pria itu pun bicara kalau ini adalah misi terakhirnya dan dia akan dipensiunkan oleh organisasi yang memperkerjakannya. Dia pun meremehkan asistennya yang dia anggap sebagai beban atau amatiran. Si asisten pun marah kepadanya karena dia adalah lulusan terbaik. Lalu si pria ini memperlihatkan keahliannya dengan merebut dan menodongkan pistol milik asistennya ke arahnya bahkan sebelum si asisten menyadarinya. Di situ asistennya menjadi takut karena pria itu mengatakan akan membunuhnya saat misinya selesai untuk membersihkan bukti. Tapi ternyata itu hanyalah gertakan saja. Hanya untuk memperlihatkan ke si asisten bahwa pria tersebut merupakan pembunuh berpengalaman alias sudah pro, bukan kaleng sarden.
Di saat pistol diberikan kembali ke asisten, sang asisten menodong balik pistolnya kepada pria tersebut dan berniat untuk membunuhnya. Tapi malah pria tersebut menjawab dengan santainya bahwa ia ingin tidur. Tak disangka ternyata di dalam pistol tersebut sudah tak ada pelurunya, yang mana telah dikosongkan oleh sang pria itu sebelum ia berikan kembali ke asisten. Asisten pun kena mental dan akhirnya mereka pun tidur. Keesokan harinya mereka sudah berada di sebuah garasi di suatu tempat dan mendapatkan laporan kalau misi mereka sudah selesai alias komplit. Lalu mereka menerima paspor dan tiket penerbangan ke Jepang dengan identitas baru atau palsu yang sudah dibuat oleh organisasi. Scene beralih di dalam pesawat. Saat dalam penerbangan ternyata tak disangka bahwa pesawat yang mereka naiki terjadi masalah. Dengan sadar pria itu tahu bahwa ini semua adalah rencana dari organisasi dari saat kejar-kejaran dan drone awal tadi. Mereka ingin menyingkirkan pria itu begitu telah pensiun atau sudah tidak dibutuhkan. Sang asisten pun menanyakan ada apa dengan pesawatnya. Pria itu pun menjawab dengan santai, ini ulah organisasi yang memperkerjakan mereka tadi. Diberitakan bahwa pesawat itu sedang dibajak. Pria itu pun pergi ke ruang kemudi pesawat. Di sana ia menemui sang pilot yang sudah tak bernyawa. Tidak hanya di situ saja, di saat pria itu berusaha menggantikan pilot mengendalikan pesawat, datang lagi sebuah pesawat jet tempur yang menembakkan rudal. Yang akhirnya rudal itu pun mengenai pesawat penumpang dinaikinya bersama ratusan penumpang tak berdosa. Akhirnya pesawat yang ditumpanginya pun meledak dan hancur bersama seluruh penumpang. Di saat-saat terakhir, pria itu pun heran. Kenapa organisasi mau mengorbankan banyak nyawa hanya untuk satu orang, yaitu pria itu alias pembunuh pro yang mau pensiun. Ia menganggapnya sebagai pemakaman yang megah. Scene beralih di sebuah alam gelap setelah kematiannya. Terlihat tangan yang sedang menariknya. Ternyata pria itu telah berada di alam lain yang di situ sudah ada Dewi yang menunggunya. Dia diberikan dua opsi pilihan, yang mana pria itu harus memilih salah satunya. Antara hidup kembali menjadi bayi dan menghapus seluruh ingatannya sebagai pembunuh profesional, atau hidup kembali dengan ingatan yang tetap sama tapi memiliki misi khusus dari sang Dewi. Misi tersebut yaitu dia harus membunuh pahlawan yang berada di dunia sihir. Dan disinilah episode 1 berakhir guys. Oke, sekian dulu pembahasan anime kali ini. Semoga kalian sehat selalu dan banyak rezekinya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, and komen di bawah ya guys. Komen kalian sangat berarti bagi channel ini. Oh ya, kalian juga dapat request anime apa yang ingin dibahas selanjutnya, yang tentunya tetap bikin kalian jadi tambah klimaks max. Thanks for watching and trot.